di ayat tadi. Kalau banyak kerja, buat apa kerja? Saya nggak setuju. Kalau kita kerja nggak bisa bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran nggak bisa. Iya betul Pak. Kalau kita kerja, sholat taubat nggak bisa. Kesempatan di rumah, biarin suami marah-marah, mbaknya praktekin aja. Iya. Istri saya marah-marah, biarin aja. Iya betul Pak. Yang penting kita bisa ibadah. Iya betul. Begitu, jangan banyak. Suami saya marah-marah, ya iyalah nggak ada duitnya pasti marah-marah lah. Apalagi kalau kita minta duit, ngerongrong. Pengaruh Pak Haji, saya tidak layani dia, bagaimana saya tidak terlalu nafsu sama dia. Apa? Tidak ada nafsuku sama suamiku Pak Haji. Semua suami yang nggak ada duitnya, istri nggak bakal nafsu. Tapi sejak menikah Pak Haji tidak ada nafsuku sama dia. Ya karena dia duitnya nggak banyak. Coba kalau duitnya banyak, walaupun jelek pasti istri nafsu. Kok Pak Haji bisa ngomong begitu? Ini kan ada pakarnya tukang kawin. 5 istrinya. Berapa istri lo? Tuh, lihat. Berapa istri lo? Tuh. Nafsu semua. Nafsu semua. Karena dia kaya raya tajir melintir. Banyak uangnya. Hah? Karena banyak uangnya. Ya karena duitnya banyak, jadi istrinya nafsu. Kalau aja duitnya dia nggak banyak, kameramen, nggak bakal istrinya 5-5-nya nafsu. Iya. Jadi mbaknya tenang aja. Praktekin itu ilmu. Ya, sampai Pertahanin, jangan sampai cerai, jangan sampai cerai. Saya nggak setuju. Kalau cerai yang tepuk tangan tetangga, yang tepuk tangan setan. Iya, betul. Tepuk tangan, jangan sampai cerai. Gitu. Jadi kalau dia ngajakin ML tidur bareng, anggap aja tidur sama kedebongan pisang. Begitu. Jangan. Tapi alhamdulillah sekarang selama saya praktekin ilmunya Pak Haji, mulai ada aja sedikit-sedikit. Iya. Mulai nih. Kalau dulu enggak ada sama sekali. Nah, praktekin. Karena saya mencari sendiri mungkin Pak Haji. Iya, cari sendiri cari aja. Sendiri uang. Karena saya mencari sendiri uang di pasar. Cari sendiri aja, cari sendiri. Jadi saya usaha sendiri. Iya. Ya. Cari sendiri. Tadi yang mana minta centong, kakaknya atau siapa tadi? Kakak. Nah, kasih centong. Kasih centong. Selalu saya doakan itu Pak Haji. Saya sudah lebih 3 bulan kan tidak pernah dibalas. Kenapa? Kita ada saya doakan Pak Haji. Mbaknya WA ke saya nggak pernah dibalas. Jangankan mbaknya. Saya doakan terus tiap hari itu Pak Haji supaya sehat, panjang umur. Iya. Iya, supaya saya ketemu Pak Haji. Iya, ini ketemu. Iya. Coba kita buka itu, Anando ada itu Pak Haji saya. Jangankan mbaknya, yang lain nih. 20.000 berapa? Coba kasih lihat dia tuh. Yang paling bawahnya ada. 20.000 berapa nih belum kebalas? Kasih lihat tuh yang paling bawah tuh. Saya ingin dilihat Pak Haji. Kasih lihat dulu. Tidak dibalas jadi ya. 20.000 berapa? Paling bawah. Yang hijau. Masya Allah. 20.000 berapa? 20.000 berapa ini? 600 berapa itu? 23.000. Tuh, kasih nih ibu ini nih yang dari Kendari. 23.000. Mungkin salah satunya ibu kali. 26.000 belum kejawab. Gimana mau jawab Bu? Sekarang saya nyicil jawab. Nih. Ini kasih satu-satu ya. Iya. Yang penting pokoknya hajat ibu harus terkabul. Satu, yang satu untuk Kakak. kasih yang gede. Kasih yang kecil aja. Tasnya nggak cukup. Iya, kecil kelasnya itu. Setiap hari, sampai Pak Haji ini tidak baca. Biar dia tiap balas yang penting dia baca. Ada orang Pamarican, setiap saya lagi ngetik dia langsung masuk tuh orang Pamarican, namanya Bu Sari. Iya. Namanya Bu Sari nih, Japri. Gimana mau jawab? Banyak. Posisi susunya apa bagaimana ini? Yang besar dulu bawah. Yang besar di atas. Oh, besar di bawah. Oh, yang di atas. Yang kecil di bawah. Kecil. Oke? Oke, ya. Kertasnya kakaknya dikasih kertasnya. Yang cara nyentongin sama manggil. Iya, supaya ada datang juga di sini dia. Saya bilang tunggu lah, saya dari sana itu sudah tempat wisata saya di RDA itu, menunggu saja, saya akan bawa kalian, saya bilang.
Bukan bisa tiga balik tapi RDAY. Oh iya, untuk kata ini. Pokoknya saya mau ibu harus terkabul. Nggak ada kata tidak terkabul, harus terkabul. Ya, makasih. Saya nggak mau tidak terkabul, harus terkabul. Saya nggak mau tidak terkabul, harus terkabul. Karena ini ilmunya gampang banget. Kalau sampai nggak terkabul, Sebenarnya kita bukan blow on, super blow on. gampang. Hah? Saya orangnya saya Pak Haji tidak tidak diangkat, tidak ditelepon sudah 10 bulan tidak bayar, tidak ditelepon. Maksud ibu ngebel saya? Nggak ada utang Ada utangku di bank tapi belum dibayar sudah 10 bulan. Pegawai banyak tidak menelpon sama saya, jasa-jasa kan membayar. Oh iya. Jadi bagaimana itu? Nggak apa-apa, ngapain dipikirin. Yang penting pokoknya ibu cair 10 miliar. Yang bikin hajat kita lemot nih mikir. Aduh. Kata kok mikir? Kan di RDA udah jelas tuh yang tadi kertas 18. Ada kata-kata coba baca. Ada nggak kata nggak boleh mikir? Coba baca. Nggak boleh mikir. Coba baca. Ada nggak mikir? Nomor berapa tuh mikir? Mikir nomor 12. Nah nggak boleh. Ini mikir. Nggak boleh ngeluh. Ada nggak tuh ngeluh? Ada. Nomor berapa? Nomor 5. Nggak boleh ngeluh. Komen. Ada nggak tuh komen? Kita nggak boleh komen. Jengkel sama suami. Ada nggak tuh jengkel? Nomor berapa? Ya iya, nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede aja? Lemot terus kok, tiap hari kerja kan suamimu. Saya jalan sembahyang, tapi suami bikin jengkel bagaimana? Nggak boleh. Makanya kenapa hajat kita lemot? Karena kita punya sifat busuk. Salah satunya apa? Jengkel sama suami. Karena suami kita itu yang membawa kita ke surga. Masa dijengkelin? Nggak boleh. Harus disayang-sayang. Malah kalau bisa dinenenin tiap hari. Dinenenin. Dinenenin. Kalau kita mau bunuh suami kita, nenen kita kasih racun pentilnya. Jadi kita bunuh pelan-pelan. Tapi kan masuk surga ya. Daripada disakitin, lebih baik kita bunuh aja. Dengan pentilnya kita kasih racun. Nenen. Kapan lo terakhir nenenin suami? Saya sudah lama bagaimana tidak ngomong. Aduh. Pokoknya pulang dari sini lo wajib nenen. Bilang sama suami. Manggil suami apa? Bapak. Bapak. Bapak Usman. Nenen dulu ya, nenen dulu. Orang Kendari begitu Pak Haji, kalau bangsa bukannya bapaknya ini. Ya udah, bapaknya Usman. Kita pertama. Ya, Bapak Usman. Ya, Bapak Usman. Nenen dulu, nenen dulu. Nah, gitu. Ya gembira kalau begitu Pak. Apa? Gembira. Gembira. Nah itu. Lo bikin. Ya gembira kalau saya minta kasih. Ini tadi Bapak Usman japri sama saya. Tolong kasih tahu nenen Pak Haji. Ya. Ini gue tekanin nenen. Itu. Baca Quran nomor 2. Nenen nomor 1. Nggak ada baca Quran nomor 1. Baca Quran nomor 2. Nomor 1 nenen. Itu sudah tahajud Pak Haji, nenen dulu dia. Nenen dulu, baru tahajud. Oh nenek baru tahajud. Ya, nenen dulu, baru tahajud. Baru mandi. Kalau nenennya lama, udah tahajud lewatin dulu. Nenen dulu yang penting. Karena saya adalah Ustadz Nenen. Kalau nenek biar Karena kameramen baru pada nenen semua nih. Tadi di di kosan. Bisa? bisa. Sip cair 10M. Amin. Amin. Selamat nenen. Amin. Selamat nenen. Pasti kalau Ya, jangan ya, haji. ya. Insyaallah. Ya, ya, Pasti ketemu lagi. ya. Amin. Yuk. Pokoknya sudah tempat tinggal saya di sini. Amin. Ya, Makasih Pak Haji. ya. Assalamualaikum. Salah. Makasih Pak. Yuk, tinggal di mana? Duduk. Yuk, tinggal di mana?
Tinggal di mana? Bos tinggal di mana? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Izin Pak, dari Jakarta Pak Haji. ya. Tinggal di Di Jakarta Pak Haji. Jakarta. Sehari-harinya apa? Saya notaris Pak Haji. Oke. Tapi ya terlalu santai kali Pak Haji. Jadi Santai. santai maksudnya kerjaannya nggak saya pilih-pilih maksudnya kerjaan itu. Ya iyalah, mesti dipilih-pilih lah. Maksudnya mungkin seperti yang saya lihat dari video-video Pak Haji sebelumnya. Hah. Umur 50 harusnya jangan terlalu bercapek-capek. Iya. Biar duit cari kita, jangan kita cari duit terus. Setuju. Itu maksudnya Pak Haji. Makanya sedang kesini semakin terurai tujuan saya. Makanya saya upayakan hari ini bisa ikut privat. Iya, jadi usia kita udah 50, Bos. Betul, ya. Kalau bisa duit nyari kita, jangan kita nyari duit. Siap. Cukup umur 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan kita udah cari duit udah cukup lah. Amin. 50 duit nyari kita. Kayak contoh nih. Ya. Ini kan saya besok mau berangkatin anak yatim ke Candi Borobudur, ke Merapi, Mbah Marijan. Ya. 100 anak yatim. Saya nggak bikin pengumuman Ya. kepada bapak dan ibu yang mau hadir. Enggak. Pokoknya lo ikut anak yatim, dampingin anak yatim berangkat. 100. Kita siapin bus. 5 bus. Siapa yang mau ikut? Naik, masuk. Alhamdulillah nih, Bos. Alhamdulillah. Tadi tamu nganterin. Kemarin Pak Haji titip dong 200 juta buat anak yatim. Amin. Sebelumnya titip 500 juta buat anak yatim. Katanya dengar saya mau ke Gunung Merapi, Mbah Marijan. Nah, Bapak juga begitu. Amin. Insya Allah amin. Apa pertanyaan Bapak ke saya sekarang? Seperti konsep Pak Haji, selama saya mengikuti dari 2024 sampai sekarang, padahal saya tahu RDI dari istri saya sebenarnya Pak. Istri. Istri. Oh. Kenapa istri saya nggak ikut? Kenapa? Ya sekali lagi saya pernah dibilang orang gila saya. Orang gila. Orang gila. Ya Pak, Bapak lihat video Bapak kan tahu sendiri bikin orang cekakak cekikik, ada yang nyambung, ada yang bilang stresnya orang gimana nggak kita tambah dukungannya, bukan support malah dapat cemehan kan gitu kan. Waduh, saya bilang gimana caranya nih. Seperti terakhir video Pak Haji yang saya lihat, setiap berhubungan sama istri jangan lupa yang terakhir lunas saya praktekin, ketawa Ketawa. dia Istri. Iya, waduh gila nih, guru dari mana lagi nih orang ini. Padahal dia ngalih saya RDAY. Nih RDAY nih. Saya ikutin di rumah, di kantor, sampai kerjaan tuh saya kasih anak buah semua, anak kantor. Saya bilang, ya kan kamu yang kenalin, kok kamu yang ini? Wah, ini salah bos, ini salah guru maksudnya. Astagfirullah. Ya udah saya pelan-pelan lah, mulai dari celana dalam dibalik, Iya, kaos kutang dibalik. Sampai saya dicari orang, saya tulis di kertas saya masukin celana dalam. Iya. Celana dalam saya gantung sampai 14 hari. Saya Iya. pakai terus tiap hari 2 jam itu saya pakai terus gitu. Saya bilang gila deh saya bilang gitu. Iya. Yang penting prinsipnya gini, sepanjang itu suatu keyakinan buat saya, hal yang buat saya baik, yang membuat saya nyaman dan ibadah saya baik, ya sudah saya jalanin semua itu. Iya. Itu dulu prinsipnya. Iya. Nah makanya tadi orang-orang dulu bilang kok nggak sama istrinya, yang perempuan juga lo bapak ibu kenapa nggak sama suaminya? Sama prinsipnya, wah guru ibu guru bapak ini gila gitu. Saya bilang ya udahlah, kalau semua gila semua ya udahlah, kamu berarti termasuk orang yang nggak mau ajak saya ajak gila, saya bilang gitu. Makanya saya berangkat pagi-pagi, kemarin saya langsung booking ke Ibu Ayi, Iya. langsung yang jam hari Selasa tanggal hari ini. Nah tujuan saya ke sini Pak Haji, Iya. seperti Pak Haji yang sampaikan dari YouTube sebelumnya, Iya. bahwa gimana caranya uang mengejar Kita. kepada saya. Kedua, biar kaya tajir melintir, Iya. supaya kantor juga lancar-lancar saja, Iya. dan hutang di luar pada bayar ke saya. Bukan saya hutang, Jadi uangnya di luar. uang saya di luar. Oke. Iya. Sampai berapa total-totalan? 2,4 M. Oke. Ada Jadi jaminan apa enggak dia Semua kasih ada jaminan sertifikat. ke Bapak? Iya, siap. Oh. Tapi sama sini orang-orang itu pada menghilang semua, nggak karuan. Ada yang jadi gembel di Sumatera Utara, ada yang diusir dari instansinya karena dia anggota polisi, ada lagi yang lain yang entah kemana nggak ngerti, saya cari-cari. Ada yang lari ke gunung, menghilang begitu saya. Karena dia tahu saya orang hukum, jadi mereka ketar-ketir sendiri gitu kan. Karena orang saya kan banyak yang saya suruh minta tolong, suruh cari orang ini gitu. Iya, iya. Nah, itulah yang membuat saya sekarang supaya nggak down Pak.
saya buka-bukalah video RDAY. Ya, sampai saat ini saya ulang-ulang terus. Rasa Iya. penasaran saya masih makin tinggi. Setelah satu doa dari Bapak yang Bapak ajarin di dalam YouTube itu saya proses, saya jalanin pelan-pelan sampai yang satu alhamdulillah terkabul. Satu lagi alhamdulillah terkabul. Satu lagi alhamdulillah terkabul. Sampai jual mobil kemarin saya terkabul alhamdulillah. Oh iya. Karena saya nggak punya uang, Pak. Buat gaji karyawan, akhirnya saya jual mobil. Daripada saya utang-utang. Mobil apa dijual? Toyota Veloz. Oh, Toyota Veloz. Laku berapa? Laku 210 juta. Oh, 210 Iya. juta. Veloz yang 2022, jadi ya, masih baru ya. Masih baru. Jadi saya jual aja lah buat gaji karyawan. Jadi jangan sampai saya mengutang ke orang biar saya lepas barang yang ada gitu. Gitu Pak. Tujuan saya seperti itu. Saya berharap kedatangan saya ke sini membuka jati diri saya supaya ke depan jangan lagi ada keluhan seperti yang Bapak tadi barusan Bapak kasih ini 18 itu udah saya kerjakan pelan-pelan sampai 18 rakaat pun kali 2 36 rakaat insya Allah saya kerjakan tiap hari itu. Nah, Walaupun itu sebenarnya ekstrim ya Pak Haji Iya, ya. Ya mau nggak mau saya belajar karena belum pernah ngajuin atau ngajuin proses privat. Jadi saya ajain yang seperti itu. Mohon bantuannya Pak Haji supaya Boleh. langkah saya ke depan dikasih bekal supaya tadi ada info dari Pak siapa di luar tadi ya minta tolong Pak Haji aja supaya omset per harinya kalau saya dikejar 50 sampai 100 juta itu minim dia bilang bisa. gitu. Bisa. Kan Ya. ucapan adalah Doa. doa. Siap. Pak, Ya, sekarang kan hajat Bapak ekstrim. iya. Tinggal Bapak lawannya aja. Jadi kalau hajat Bapak ekstrim, lawannya ibadah ekstrim. Iya. Atau lawannya sedekah ekstrim. Nah karena kita belum punya uang, berarti kan nggak bisa sedekah ekstrim. Iya. Kenapa nggak pakai ibadah ekstrim aja? Siap. Itu udah saya jalankan insya Allah. Dok. Iya. Cuma gini Pak yang agak sedikit belum saya lancarkan adalah baca Qurannya. Kalau yang lainnya insya Allah saya jalankan. Termasuk sunnah-sunnah sebelum sholat wajib semua saya jalankan. Ba'diyahnya pun sama. Insya Allah saya jalankan. Cuma mandi jam 1-nya selalu lewat saya. Jam 3, jam 4 kadang-kadang Pak Haji. Itu aja. Jadi maunya saya gini Pak. Ya. Bapak kan pengen Allah kasih takjub ke kita. Iya. Allah kasih takjub kita dalam bentuk kaya raya tajir melintir. Iya. Allah bikin takjub kita di usia kita 50 tahun duit ngejar kita. Amin. Allah kasih takjub kita tanpa kita cari duit, duit ngejar kita. Ya. Nah, gimana caranya biar Allah bikin takjub kita? Lawannya kita harus bikin takjub Allah dulu. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kitanya nggak bikin takjub Allah. Gimana sih bikin takjub Allah? Kita ibadahnya di atas rata-rata. Kalau orang tahajud 1/3 malam, kita harus 1/2 malam. Kalau kita masih tahajud 1/3 malam, ya sama dong seperti kiai-kiai, ustadz-ustadz di Indonesia. Ya. Habib-habib, Ya. nggak mau saya. Saya maunya di atas kiai. Saya maunya di atas habib. Siap. Saya maunya di atas ustadz-ustadz. Jam berapa? 1/2 malam. Dasarnya ada gak Pak Haji di Al-Quran? Kasih tahu dasarnya dulu. Kenapa mesti 1/2 malam? Dasarnya apa di Al-Quran? Iya, yang diajarkan Pak Haji untuk bangunnya jam 00 itu pedomannya di Al-Muzammil Bapak. Al-Muzammil. Ayat 1 sampai 6 itu yang dibaca. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awing kusminhu qalila. Jadi bangun di tengah malam. Kapan bangunnya? Nisfahu, separuh, 1/2 malam atau kurang sedikit dari itu. Di ayat ketiganya begitu. Iya. Ini yang menjadi pedomannya. Gitu Pak Haji. Ya, jadi dasarnya tuh ada. Kadang kan orang bilang, dasarnya apa Ji bangun jam 00? Mana gue tahu, orang gue bukan kiai, bukan ustadz, gue kan SD Impres. Iya. Baru kejawab Pak 2025. Padahal tuh ilmu udah saya ajarin dari 2011, tapi saya nggak bisa jawab. Dasarnya apa Ji? 1/2 malam. Jam 00 dasarnya gue nggak tahu. Baru kejawab. Kedua, Iya. dasarnya apa Ji mesti baca Quran 12 juz? Dasarnya apa?
Saya juga nggak tahu, lu baca aja. Kejawab 2025 bahwa sahabat Nabi yang kaya raya tajir melintir, dia baca Qur'annya 30 juz, khatam Quran. Namanya Abdurrahman bin Auf. Dia bacanya 30 juz. Ya gue wajar dong 12 juz. Iya. Nah nggak taunya ada lagi Imam Syafi'i baca Qur'annya setiap malam 2 kali khatam. Berarti gue nggak ada apa-apanya dong 12 juz. Tapi orang selalu dijadiin beban. Kenapa sih mesti baca 12 juz? Kenapa sih? Udahlah lo turutin ilmu gue aja deh. Karena udah dipraktekin. Tamu RDM mau jadi presiden jadi. Amin. Mau jadi menteri jadi. Mau jadi dirjen jadi. Mau jadi kapolda jadi. Mau jadi pangdam jadi. Bahkan nih yang aneh nih tamu RDAY. Mau jadi kepala sekolah. Iya. Alhamdulillah jadi 2 kepala sekolah. Di SMP yang berbeda. Oh, Kayak PLT kurang ya. orang aja. Iya. Pengen jadi kepala desa. PLT ya. Praktekin ilmu RDAY. Pada saat dia nyalonin, nggak ada kompetitornya. Nggak ada yang nyalonin. Dia doang yang nyalonin sendiri. Iya. Akhirnya dia tunggal. Nah gue mau begitu. Siap. Nah bos paksain baca Quran 12 juz. Karena dipraktekin sama sahabat Nabi 30 juz. Emang kelebihannya apa sih Pak Haji kalau baca Quran 30 juz? Kita belum nyampe 12 juz aja. Kalau yang 30 juz lo cerita Abdurrahman tuh kelebihannya apa? Kalau 30 juz memang dahsyat pasti Pak ya. Yap. Iya. Cuman kan di Al-Muzammil yang ke-6 itu kan ada dikuatkan motivasi untuk kita. Kalau kita bangun malam itu pengaruhnya pada hati, pada jiwa sangat kuat. Jadi sangat kuat pengaruhnya. Jadi lo pada jiwa. kuat bos, nggak akan kena terpaan apapun. Iya. Ekonomi orang bilang pandemik, lo nggak pandemik. Iya. Enggak rasanya. Orang bilang krismon, lo nggak krismon. Tuh, kalau kita Iya. bangun jam 00. Karena Ya. kita udah buktiin di RDAY. Siap. Pokoknya wajib anak yatim tahajud. Walaupun pemerintah melarang, gue paksain. Tahajud, jangan dengerin dia. Begitu, walaupun kita dijaga polisi tiap malam. Tahajud, biarin jaga polisi. Kan nggak boleh bos. Betul, sempat Demo bos, semua masyarakat sini demo. Apaan tuh tahajud tengah malam. Pandemik. Lo goblok, takut sama pandemik, takut sama Allah. Bukan takut sama pandemik. Tahajud. Kita tahajud bos. Saya betul? Nggak ada yang kena. Nggak ada satupun yang kena. Aman ya? Malah tetangga sini pada mati. Alhamdulillah. Ngurangin penduduk. Kita nggak ada yang mati anak yatim. Ada. Satupun. Padahal tiap malam tahajud. Tiap hari dari abis duhur ngaji sampai isya. Dan anak yatim naik mobil jemputan, dempet-dempetan, naik mobil. Kan nggak boleh, orang angkot nggak ada. Iya, iya. Jadi dia naik mobil antar jemputan, dempet-dempetan. Iya. Dan semua tukang tetap kerja. Tetap kerja. Nggak ada yang libur. Ada larangan ya. Iya, jadi kata Allah, jangan diucapin kata-kata negatif. Nanti hasilnya negatif. Kalau kita ngomong pandemik, bener pandemi. Kalau kita ngomong, pokoknya ngomongnya pasti jadi, terkabul. Insyaallah. Jadi, terkabul. Lunas utang. Duit ngejar kita. Order ngejar kita. Begitu. Makanya paksain. Ucapan lo jadi mantap dan lo jadi pede. Lanjut. Jadi kan ayat yang ke-6 itu Pak. Ya. Bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Dan ucapannya karena bacaan Al-Quran tadi menjadi lebih mantap. Mantap. Jadi lo ngucap pasti jadi. Itu gedung jadi milik gue. Jadi milik lo. Kontan ya. Iya. Sebegitu dahsyatnya bos. Karena kita tartil ngomongnya Al-Qurannya udah lancar. Iya. Udah sering baca 12 juz. Jadi lo ngomong. Itu gedung jadi milik gue ya. Pasti itu gedung jadi milik gue. Pasti. Izin Pak, boleh tanya Pak. Hmm. Tadi batas 1 sampai 12 tuh ayat terakhir 12 apa ya? Apanya? Nama suratnya. Suratnya. Surat yang ke-12 itu atau Bebas. Oh. Dari 1 Oh, sampai 2 dulu. Lo nggak bisa langsung 12 juz. kemarin saya coba 2 juz memang. Iya. Agak teler juga ada. Teler. Akhirnya sampai akhirnya saya Kan dari jam hafal. 00 sampai matahari terbit. Iya.
Betul. Lu nggak bisa 12 juz baru, lu pasti 2 juz, 3 Betul, juz, ya. 4 juz, terus nyambung terus. Nanti di 6 bulan atau di 7 bulan atau di 8 bulan baru lu 12 juz kayak Haji Marco. Ini waktu dia datang kontrakannya cuma 6 pintu. Dia praktekin ilmu RDA 7 bulan, kontrakannya 21 pintu. Masya Allah. Waktu dia datang ke RDA belum punya ruko. Dia praktekin ilmu RDA 7 bulan, rukonya 15 pintu. Lo lihat di YouTube-nya, namanya Haji Marco. Nah, lu juga begitu proses. Nggak bisa lo langsung hari ini praktekin ilmu RDA langsung 12 juz, nggak bisa. Ini memang agak berat, Dok. Bertahap proses. Bertahap, ya. Kalau kita buru-buru namanya protes. Iya. Nah, kenapa sih Pak Haji mesti mandi jam 00? Iya. Kenapa sih Pak Haji mesti baca Quran? Gue belum bisa jawab dari 2011, baru kejawab kemarin 2025. Nggak taunya itu udah dipraktekin sama Habibie, orang terkaya, bahkan presiden kita, wakil presiden. Habibie, orang pinter di Jerman, goblok juara 3. Yang juara 1 yang pinter, orang Yahudi. Juara 2 yang perempuan, orang Yahudi. Kenapa? Karena dia mandi jam 00 dan baca Quran. Pak Habibie nggak baca Quran, dia cuman wudhu, sholat subuh, belajar. Ceritain coba. Ada di TikTok sama di YouTube. Ya, menceritakan ulang yang Iya. diceritakan Pak Habibie. Ini menjadi motivasi bagi kita memang. Iya. Jadi kalau pas kuliah, Pak Habibie kan nggak pernah ranking 1. Enggak. Ranking 3. Iya. Yang ranking 1 laki-laki Yahudi. Yahudi. Yang kedua Perempuan Yahudi. Pak Habibie penasaran dan setelah tahu menangis Pak Habibie. Nangis. Kenapa ini Iya. mereka malah yang melakukan? Apa yang dilihat Pak Habibie? Temennya yang ranking 1-2 itu kalau malam bangun jam 00. Iya. Mandi, baca Quran. Padahal orang Yahudi. Padahal Yahudi ya. Iya. Malah baca Quran. Pak Habibie enggak. Kalau Pak Habibie biasa seperti kita, bangun 3:30, Wudhu, sholat, tahajud, belajar. Tapi ranking 3. Nah, setelah tahu temennya seperti itu, dirubahlah dengan menangis seperti itu. Dia menyesal kok malah dia yang melakukan itu. Dia baca Quran, bukan yakin terhadap ajarannya, Siap. tapi yakin terhadap pengaruhnya, dahsyatnya. dahsyatnya itu. Pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu, jangan dendam, ketus, jutek dan muka suntuk.